Apa kabar Ibu Purnaning Tias dan Ibu Wiwit pada hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Ya, sehat ya, semangat, selalu semangat. Iya, Bu. Ya, baru pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi. Saya akan mengevaluasi hasil observasi yang para ibu berdua sudah laksanakan. Ya, yang mana kita baru bisa melaksanakan pada hari ini sehubungan dengan berbagai kegiatan yang Ibu ikuti, yaitu kegiatan workshop, pembelajaran asik, dan juga Bu Wiwit dan Bu Naning merupakan calon guru penggerak. Sehingga pada siang hari ini kita baru berkesempatan bisa berdiskusi tentang pelaksanaan observasi yang Ibu telah laksanakan. Yang mana observasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wiwit Putri Utami itu dilaksanakan pada hari Selasa pada jam pelajaran 1-2. Kemudian mapelnya adalah prakarya di kelas 9. 9 berapa Bu Wiwit ya? 92, Bu. 92. Kemudian kalau Bu Purnaning Tias di kelas 7 dengan jam pelajaran jam 3-4 ya Bu Purnaning Tias. Kemudian di kelas 7-4 ya. Kemudian pembelajarannya menggunakan secara daring 2 arah, yaitu dengan menggunakan Google Meet. Kemudian dengan juga tetap menggunakan Google Classroom, karena di sana Bu Naning dan Bu Wiwit menggunakan Google Form untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Itu ya, dari observasi yang saya lakukan ada beberapa kelemahan dan ada beberapa, hanya sedikit sekali kelemahan dan kekuatan yang Ibu berdua miliki. Kekuatannya itu memang sangat menonjol dibanding kelemahan, tapi dari kelemahan yang sedikit itu perlu kita perbaiki kembali sehingga nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Dan evaluasi akhir pembelajaran yang perlu kita capai adalah adanya perubahan hasil. Anak-anak bisa memahami materi dan konsep yang Ibu berdua sampaikan. Jadi gitu Bu Naning dan Bu Wiwit ya. Kemudian nanti Ibu akan menyampaikan kepada saya hasil. Saya akan memberikan angket. Saya mohon nanti angket untuk siswa dan angket untuk orang tua bisa Ibu Wiwit dan Bu Naning di-sharekan linknya kepada siswa dan orang tuanya untuk mengisi, untuk melakukan penilaian dari hasil pembelajaran kemarin. Seperti itu. Semua proses sudah kita lakukan. Kemarin kita melakukan pra-observasi, diskusi, kemudian observasi. Observasi tadi sudah menggunakan Jumit, jadi bisa pembelajaran 2 arah. Kemudian Google Meet ya, bukan Jumit. Kemudian juga kita hari ini melaksanakan pasca observasi dari hasil observasi yang saya tinjau, saya amati terhadap Ibu berdua. Yang pertama saya akan minta kepada Bu Purnaning Tias mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang saya ingin tanyakan dari kegiatan observasi kemarin. Ya Bu Purnaning Tias, sebelumnya saya tanya bagaimana kondisi Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan proses observasi oleh kepala sekolah dan juga dengan kondisi yang mungkin ini pertama kali observasi atau supervisi dilakukan dengan secara daring karena tidak tatap muka langsung. Tetapi keunggulannya di sini Ibu sangat luar biasa, sudah bisa melaksanakan secara daring dengan pembelajaran 2 arah. Jadi interaksi antara siswa dengan gurunya. Dan dari pantauan pembelajaran kemarin, dari langkah-langkah awal sampai akhir sudah cukup baik. Tidak ada yang terlewatkan. Interaksi anak-anak juga cukup bagus. Kemudian anak lebih antusias ya Bu ya. Karena saya yakin mungkin ini yang perdana atau yang kedua Ibu menyapa siswanya secara langsung. Iya kan? Jadi anak itu betapa rindunya setelah sekian lama hanya mendengarkan suara Ibu dengan video-video yang Ibu kirimkan.
kemarin pembelajaran kemarin bisa melihat kembali wajah guru favoritnya untuk hadir di hadapan layar laptop atau layar HP-nya. Itu mungkin kelebihan dari cara yang Ibu lakukan. Itu, dan ini sangat kami harapkan, dan juga ini saya berharap Bu Purnaning Tias, juga Bu Wiwit nanti bisa mengimbaskan kepada teman-teman. Kita akan melakukan pembelajaran secara dua arah dengan daring. Jadi itu tepatnya. Kemudian ini saya ambil kesimpulan secara umum. Kelemahannya sesuai runtutan sudah selesai, perangkat pembelajaran Ibu juga sudah lengkap, sudah sesuai, kita menggunakan RPP 1 lembar, kisi-kisi penilaiannya juga ada, kemudian buku siswa, buku gurunya juga ada, dan semua tidak meleset dari perangkat perencanaan yang Bu Purnaning Tias buat. Nah, tetapi dari kelemahan, nanti kelemahannya terakhir aja saya sampaikan. Ya, karena ada sedikit, tadi saya sampaikan hanya ada sedikit kelemahan dari proses itu yang mungkin Ibu lupa sampaikan, atau bagaimana. Saya akan nanti juga menunggu, akan mendengarkan tanggapan Bu Naning, ya, begitu ya Bu Naning. Jadi Bu Naning mengajar tentang materi apa di 74 Bu Naning? Persamaan linier satu variabel, Bu. Persamaan linier satu variabel. Iya. Ya. Kemudian yang saya akan tanyakan, bagaimana kesan Bu Naning dalam menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang rencana Bu Naning buat, tentunya di dalam administrasi Bu Naning? Bagaimana Bu? Mohon penjelasannya Ibu Naning. Iya, makasih Bu. Kalau berdasarkan rencana pelajarannya, alhamdulillah kalau untuk dari segi materinya tidak ada yang berubah, tapi karena kemarin sedikit mengalami gangguan adanya sempat down internet, sehingga yang tadinya mau share semacam LKS-nya itu jadi tidak bisa Ibu, sehingga akhirnya untuk kerja LKS-nya dipandu saja hanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sedangkan kalau keunggulannya kita lihat kemarin, anak-anak memang lebih berantusias dengan adanya pengajaran secara virtual menggunakan Google Meeting. Di situ betul seperti yang Ibu bilang tadi, ada komunikasi dua arah. Jadi ketika mereka punya masalah dengan materi yang saya berikan, jadi mereka bisa langsung bertanya dan bisa langsung dipahami. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri akhirnya bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin itu Ibu. Iya, jadi kesimpulannya terkendala dengan jaringan. Nah, ini juga termasuk kelemahan. Tetapi kalau saya pantau dari observasi kemarin, ternyata itu tidak nampak kepanikannya Ibu. Ibu bisa dengan cepat mengambil inisiatif yang lain, sehingga proses pembelajaran tidak terhenti terlalu lama, karena itu secara teknis yang tidak bisa kita duga ya Bu Purnaning Tias. Tetapi kalau yang Ibu sampaikan akhirnya nyampe gitu loh, walaupun akan terhenti dengan jaringan tadi. Kalau saya nilai seperti itu Bu, sangat luar biasa. Saya khawatirnya kemarin dengan persiapan yang luar biasa tentunya. Biasanya guru kalau mau disupervisi kan, supervisi sudah lihat schedule, sudah banyak pikirannya. Kemudian apalagi kondisi saat ini gitu loh, ternyata dengan kondisi yang dihadapi yang tanpa ada dalam perencanaan, memang waktu itu kondisi kita Kabupaten PPU ya, bukan saja di sekolah kita, mengalami gangguan jaringan ya Bu ya. Benar. Ya, tapi Ibu saya lihat tidak ada rasa cemas atau membuat Ibu blank. Selanjutnya saya apa yang lakukan, itu tidak. Jadi tidak, nama tetap berjalan dengan baik. Itu Bu Naning, luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanyakan, yang dianggap sangat memuaskan apa Bu Naning pada saat proses pembelajaran kemarin, yang sangat membuat hati Ibu puas, yang membuat hati Ibu bangga bahwa saya sudah bisa melakukan hal terbaru dan yang pertama, apa Bu Naning? Kita tidak merasakan kebosanan-kebosanan itu, sehingga saya di sini berasumsi ini pembelajaran luar biasa kalau kita bisa materi berupa video ataupun PowerPoint.
Mereka senang kalau sudah kita bertatap langsung, muka langsung. Oh, jadi ya sangat antusias ya Bu ya. Ya itu bisa bertemu gurunya walaupun lewat dunia maya. Itu mungkin bisa didengar kalimat saya Bu Wiwit, Bu Naning? Bisa Bu. Ya, jadi kesimpulannya antusias. Juga antusias anak itu juga faktor dari pengelolaan kelas si guru. Ya, pengelolaan kelas si guru dengan teknik yang digunakan pilihan guru itu sangat berpengaruh di dalam menumbuhkan semangat anak-anak kita, menghilangkan kebosanan anak kita yang selama ini hanya melihat dan mendengar suara ibu saja. Saya tahu Bu Naning selalu mengajak, selalu membuat video, suaranya pasti nampak dengan PowerPoint-nya. Ya, dan sekarang anak-anak bisa lihat secara langsung gurunya, guru yang mungkin apalagi kelas 7. Kelas 7 ini tentunya belum pernah Ibu ketemu dengan siswanya, ya kan? Karena guru kelas 7 ini dari tahun ajaran baru sampai proses sekarang masih kondisi corona, jadi belajar jarak jauh. Jadi hari kemarin kita merupakan perdana ya Bu Naning, ketemu di kelas 7. Bagi anak-anak itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, lanjutnya Bu Naning, perkiraan Ibu tentang pencapaian kompetensi yang Ibu akan capai bagaimana kompetensi siswa? Untuk ketercapaian siswa, setelah kemarin saya lihat dari hasil tugas yang saya berikan, alhamdulillah mencapai sekitar kurang lebih 95% dari ketercapaian tujuan pembelajaran saya, Bu. Di sana anak bisa memahami materi yang saya sampaikan. Luar biasa, plus buat gurunya ini. Ya. Apalagi ini di kelas 7 ya Bu Naning ya, belum pernah bertemu dengan anak-anak ini ya. Luar biasa sekali. Kemudian kemarin kan juga Ibu Naning saya tanyai tentang kelemahan dan kekuatan si siswa, ya kan? Jadi saya suruh ambil sampel siswa-siswa yang menonjol. Yang saya tanya di sini, kesulitan siswa apa Bu pada saat proses, atau nyaris tidak ada kesulitan? Kesulitannya apa dari proses yang pembelajaran Google Meet ini tentunya dengan secara daring? Oke, kalau kesulitan yang berkaitannya dengan pembelajarannya, kalau untuk materinya sendiri, siswa tidak ada mengalami kesulitan Bu. Memang kategorinya materinya masih mengenal kan Bu, persamaan linear satu variabel. Hanya kendala yang dialami siswa sama seperti kendala sempat saya alami. Mereka ada sebagian siswa yang jaringannya loh, sehingga dalam pembelajaran daring ada yang sering terlempar, jadi selalu mencoba masuk, nanti koneksi jaringannya kurang bagus, mereka keluar lagi. Jadi saya harapkan memang di awalnya sudah saya bilangin, ketika memang mereka tidak bisa masuk ke Google Meet, misalnya sudah masuk jaringan low, mereka harus terkeluar, mereka harus coba masuk terus. Dan itu yang sudah saya sampaikan. Jadi kendala dari segi materinya sendiri insya Allah tidak ada, tapi kendala dari jaringan ya, sistem pembelajaran daringnya. Iya. Jadi berhubungan dengan signal aja Bu Naning ya, permasalahan. Iya, benar. Dan di situ juga Bu Naning menyampaikan alternatif kepada anak. Solusinya tadi yang Ibu sampaikan. Bagaimana langkah selanjutnya untuk bisa masuk kembali, kan keluar baru masuk kembali, akhirnya bisa mengikuti sampai selesai. Dan kalau perlu boleh saya tahu, siswa yang izin atau tidak bisa mengikuti pembelajaran ada berapa Bu? Yang tidak berhubungan dengan Iya, kemarin ketika pembelajaran saya deteksi, saya absen itu Bu, yang terdeteksi memang alhamdulillah mayoritas semua bisa mengikuti, hanya ada satu siswa Ibu yang memang tidak bisa ikut. Memang ketika saya coba cross check, kendala jaringan memang. Jaringan juga ya Bu, rumahnya agak sulit sinyal. Iya, rumahnya agak sulit sinyal, dan itu memang beberapa kali sih Bu, ketika meskipun hanya pembelajaran GCR pun dia ketika mengumpulkan tugas kadang memang kesulitan untuk mengupload tugas-tugasnya.
terlambat lagi dengan proses daring. Iya, baru harus nunggu sinyal kuat. Bisa jadi di malam hari Bu dia baru bisa mengupload tugas-tugasnya. Jadi kemarin tidak bisa ikut. Tapi tetap dilayani dengan baik ya Bu Naning. Iya, dan Bu, juga Ibu tadi memberi standar 95% keberhasilannya Ibu sudah cocok dengan angka siswa yang bisa mengikuti aktif, karena pengaruh itu juga bukan faktor yang lain, tetapi karena faktor kondisi rumah si anak agak sulit mendapatkan signal yang cukup baik. Jadi itu. Kemudian itu kali siswa Ibu sudah bisa menganalisis kesulitan siswa dan Ibu juga sudah memberikan solusinya. Karena di sini dituntut adalah kemampuan guru itu tidak lepas adalah dalam pengelolaan dan penguasaan TIK, ya kan? Kemudian yang menjadi kesulitan Ibu sendiri apa di dalam pelaksanaan itu, mungkin dari persiapan, dari proses sampai kegiatan hari ini kita pasca observasi. Kalau dari kesulitan saya sendiri untuk yang lainnya sih tidak ada Bu, yang memang dari itu tadi kendalanya memang cuma satu di jaringan, sehingga tadi sempat saya sebutkan ada perubahan sedikit tentang rencana pembelajaran sedikit, tapi tidak mengurangi tujuan pembelajaran itu untuk tercapai. Ya berkaitannya jaringan saja Bu untuk kendalanya. Ya, kemudian yang perlu saya sarankan, sudah mungkin cukup ini Bu Naning, yang perlu saya berikan pesan saja, pesan Ibu bahwa bisa dikatakan proses pembelajaran itu 95% itu berhasil dengan baik. 5% itu kendala dari jaringan. Mungkin kalau tidak melalui kalau tidak tatap muka secara langsung, mungkin ini tidak ada masalah ya, karena tidak melibatkan jaringan, ya kan, tidak membutuhkan signal, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Kemudian itu kesan saya, jadi Ibu termasuk sukses dalam melakukan pembelajaran daring 2 arah dengan menggunakan fasilitas Google Meet dan GCR, dan juga evaluasi saya klopkan dengan kisi-kisi juga sudah pas, sudah cocok. Hasil perpal perangkat Ibu juga hasil observasi saya. Kemudian ada satu tadi sudah saya sampaikan, dari itu termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Kemarin pada masa praobservasi, karena justru saya itu minta nggak perlu harus sempurna semua, tetapi apa yang diperolehnya nanti diperbaiki kembali, dan kalau memang ini sudah baik, jangan aja Ibu ngajar seperti ini pada masa diobservasi, tetapi terus diterapkan. Itu sebagai tanggung jawab Ibu untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak didik kita yang baik ya, dengan kondisi apapun. Satu, tadi saya ngomong di akhir kalimat saya akan menyampaikan satu kelemahan Ibu. Kemarin di pasca saya sudah juga wawancara Ibu bahwa dalam RPP 5 itu ada karakteristik yang berbeda dengan sekolah lain. Karena saya tidak menginginkan semua program yang ada di sekolah itu hanya secara simbol, hanya secara spanduk, hanya secara kalau pas ada yang mau pengamatan, sibuk kita menyiapkan. Tetapi itu terus berjalan di dalam proses pembelajaran. Karena role di sekolah kita dalam pengelolaan sekolah adalah KBM, ya kan Bu? Role-nya di situ, nyawanya sekolah itu di situ gitu loh. Makanya bedanya SMP 5 itu adalah RPP-nya itu sudah memuat 3. Adiwiyata, kemudian sekolah ramah anak, dan sebagai sekolah siaga kependudukan. Begitu ya Bu Purnaning Tias? Nah, kemudian saya observasi, ini materi Ibu ini bisa dikaitkan dengan penguatan apa? Ibu menjawab adiwiyata. Nah, mungkin Ibu lupa, tidak ada kalimat menyenggol. Padahal Ibu waktu memaparkan pada Chandra nanti dengan menggunakan contoh-contoh apa kemarin Bu Purnaning Tias? Penerapan adiwiyata. Iya, benda-benda yang berkaitan dengan misalnya kayak snack-snack dari bungkus-bungkus snack gitu.
Iya. Itu belum nampak Bu. Berupa gambar. Iya. Karena kemarin mau di share nggak bisa juga Bu untuk LKS-nya. Jadi makanya jadi jadi memang sudah disiapkan ya Bu Purnaning Tias ya. Jadi itu yang nggak nampak. Ibu sudah menurut ini Adiwiyata Bu dengan oh iya bisa berarti ya Bu dimasukkan. Hanya itu aja Bu. Hanya itu ternyata juga Ibu sudah persiapkan tetapi terhambat dengan jaringan. Ya, itu ya Bu ya. Bu Naning ya. Ya. Karena semua dengan dari tahapan, semua dari persiapan, proses sampai refleksi pun sudah Bu sesuai tahapannya. Cuma satu itu, karena kita punya penerapan Adiwiyata dan itu ternyata tidak lepas sebenarnya dari pemikiran Ibu, tetapi karena situasi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Yaitu Bu Purnaning Tias ya. Mungkin dari diskusi kita pada siang hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Purnaning Tias atau merasa tidak terima dari hasil observasi. Jadi disampaikan saja. Cuma pesan saya semua yang kita sampaikan hari ini menjadi perbaikan kita ke depannya ya Bu Purnaning Tias ya. Iya Bu. Bu. Cukup ya Bu Purnaning Tias ya. Halo. Ya, Bu Purnaning Tias sudah cukup ya. Nah, ini saya akan lanjutkan pasca observasinya kepada Ibu Wiwit Putri Utami. Terima kasih Bu Purnaning Tias ya atas waktunya, atas penjelasannya, atas pemahamannya Ibu sendiri tentang dari langkah-langkah Ibu lakukan, Ibu mampu menganalisis situasi dari hasil pembelajaran secara daring. Selanjutnya Ibu Wiwit Putri Utami. Iya Bu. Ya. Bagaimana kondisi hari ini Bu Wiwit? Alhamdulillah Bu, walaupun padat kegiatannya, tapi insya Allah dapat mengikutinya dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Tolong diceritakan dari awal Ibu dinyatakan sebagai model pelaksanaan supervisi akademik atau observasi pembelajaran secara daring karena kondisi pandemi, tetapi kita menerapkan daringnya dengan cara dua arah. Bagaimana proses sampai pada puncaknya hari ini pasca observasi, Ibu sudah melakukan, bisa menganalisis kelemahan, kelebihan siswanya, kemudian bisa melaksanakan, bisa dikatakan juga hampir sama dengan Bu Purnaning Tias. Tidak ada hal-hal yang sangat fatal. Mungkin Ibu lebih bersyukur dari Bu Purnaning Tias karena di jadwal Ibu signal bersahabat. Nah, ini pembelajaran bisa dilaksanakan dengan cukup baik dan termasuk hari ini signal kita juga kurang bersahabat ya Bu Wiwit ya. Agak gimana Bu Wiwit perasaannya, mohon diceritakan. Perasaannya kemarin waktu ditunjuk sebagai model untuk supervisi agak bingung Bu, ini gimana nanti ya, soal sebelumnya kan tidak pernah dilakukan supervisi secara daring, jadi perasaannya ya masih bingung meraba-raba ini nanti arahnya gimana ya, nanti pelaksanaannya gimana ya. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Ibu, mulai mendapat gambaran sampai pada saat kami melakukan supervisi. Oh iya. Jadi nggak ada bikin demam panas dingin ya Bu Wiwit ya? Ya agak-agak bingung aja Bu, karena kan hal baru bagi kami. Takutnya nanti imunnya turun Bu Wiwit. Kondisinya lagi tidak normal ini. Jadi intinya tetap semangat ya, tetap berkeinginan untuk selalu memperbaiki ya kan, segala sesuatunya adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi Bu Wiwit kemarin ngajar di kelas 9 ya Bu Wiwit ya, mata pelajaran prakarya dengan materinya pengolahan ya Bu ya. Ya. Ini kan pertama seperti Bu Naning pertemuan pertama. Nah, tapi dan Bu Wiwit sepertinya agak kesulitan tadi Bu katakan karena apa? Medannya siswanya kelas 9. Iya. Ya kan? Kelas 9 ini kalau bisa dikatakan untuk penguasaannya IT sudah lumayan lah. Iya. Nah, kemudian yang kedua, udah 3 tahun ketemu dengan Ibu Wiwit Putri Utami. Jadi lebih kena banget walaupun kemarin terlockdown.
dan akhirnya bisa lihat lagi ibu gurunya melalui dunia maya. Sangat antusias saya lihat anak-anak pada saat itu. Mungkin kalau nggak ingat waktu belajar, mengharu biru juga mereka lihat Bu Wiwit. Karena sudah 7 bulan nggak ketemu gurunya, hanya mendengar suaranya dengan materinya melalui Google Classroom. Ya, kemudian di 9 berapa ya Bu Wiwit kemarin? 92 Bu. 92, ya. Oke, kalau Ibu pantau secara keseluruhan tidak banyak permasalahan, bisa dikatakan cukup mulus proses Ibu dan sudah sesuai dengan rancangan yang Ibu buat. Sudah sesuai rancangan. Cuma yaitu ada kelebihan, tadi termasuk kelebihan itu, urutan sudah memenuhi syarat. Anak-anak juga pengelolaan kelas sudah oke. Materi yang Ibu siapkan juga sudah bagus. Kemudian sampai refleksi dan penutup Ibu sudah memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dari RPP yang Ibu buat. Nanti ada kelemahan, sedikit. Nanti saya sampaikan pada akhirnya. Nanti kalau sudah kelemahan dulu, nggak fokus kita ngomong-ngomong pada siang hari ini. Itu ya Bu Wiwit ya. Jadi sudah memikirkan kelemahan, dan sudah dikatakan juga hanya tidak sangat fatal, bukan hal yang fatal. Dan juga pesan saya di sini, hasil yang Ibu Wiwit sampaikan pada hari ini yang sudah Ibu lalui itu bisa diimbaskan kepada teman-teman, karena kedepannya kita dengan kondisi pandemi kita akan melakukan supervisi tanpa kertas, supervisi secara online, semua komunikasi kita menggunakan TIK. Kemudian jangan berhenti karena mau diobservasi, kedepannya tetap mengajar. Kalau ini yang terbaik berarti kita akan lanjutkan kepada anak-anak kita untuk pelayanan yang baik juga walaupun tanpa observasi. Itu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah Ibu dengarkan waktu saya sampaikan kepada Ibu Purnaning Tias. Yang pertama yaitu saya minta kesan. Tadi kesan yang saya tanyakan hanya kesan Ibu dari proses ditunjuk sebagai guru model sampai hari ini yang sudah Ibu lalui, dengan bejibun link-link yang harus diisi, ya kan? Instrumen yang harus sebenarnya sama. Ibu loh secara print out sudah ngumpul dengan tebalnya luar biasa. Sekarang kan nggak perlu, hanya melalui link sudah lengkap perangkat Ibu, ya. Jadi bagaimana kesan Ibu Wiwit setelah menyajikan pelajaran prakarya, terutama soal materinya pengolahan? Bagaimana kesannya Bu? Kesannya kalau bagi saya ini karena merupakan hal baru Bu, yang baru kita terapkan ke anak-anak. Kesannya ya menarik, karena hal baru inilah biasanya yang membuat kita itu termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Jadi kesannya ya kepada anak-anak pun juga sepertinya anak-anak antusias, saking antusiasnya di dalam Google Meet tuh mereka ribut karena kan udah lama nggak ketemu gurunya, udah lama nggak ketemu temannya, udah lama nggak pakai seragam. Jadi kesannya ya antusias, menarik karena hal-hal baru. Oh ya, jadi menarik ya Bu. Saya juga mengamati begitu Bu. Mungkin kalau Ibu lupa kalau itu lagi ngajar, mungkin dia pada curhatan. Nggak mau dengerin materi karena baru diberi kesempatan sama si Bu Guru dengan menggunakan Google Meet ya Bu ya, dengan evaluasi melalui GCR. Saya lihat seperti itu, cuma dia rem-rem aja. Kalau dilihat dari wajahnya sangat sumringah dan sangat menonjol. Saya lihat di situ adalah bentuk Ibu melakukan pemberian tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan. Selalu yang menggilir itu temennya yang bersangkutan, bukan Ibu yang menunjuk. Itu juga seakan-akan Ibu itu ingin mengenalkan mereka kembali yang sudah sekian lama tidak bersua. Iya kan? Sepertinya kemarin saya lihat Winda, habis Winda ayo diserahkan kepada siapa pertanyaan berikutnya. Nah, dia menunjuk temannya dan saya yakin yang dia tunjuk itu yang dia rindukan tentunya. Iya kan? Jadi itu termasuk inovasi yang bagus untuk mengenalkan kembali, untuk mengembangkan sikap sosial anak-anak kepada rekan-rekannya. Itu yang saya lihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian yang paling sangat membuat Ibu dari pembelajaran kemarin itu yang kurang memuaskan.
yang kurang memuaskan? Yang kurang memuaskan pada kegiatan kemarin itu Bu, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti. Dan terkendala lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Naning, sama sinyal dan perangkat Bu. Perangkat yang mereka miliki itu juga mempengaruhi untuk kegiatan pembelajaran daring. Karena kalau misalkan perangkat tidak, sinyal pun ada tapi tidak didukung dengan perangkat yang sesuai, pastinya akan menjadi kendala bagi anak-anak. Ada berapa persen Bu dari jumlah siswa yang ada yang mengalami kendala jumlah siswa 31, dari jumlah siswa 31 pada saat pembelajaran dimulai ada sekitar 4-3 anak yang tidak hadir, tapi pada saat pelaksanaan hampir separuh pembelajaran mereka masuk tetap juga belum lengkap, tapi alhamdulillah dari 31 siswa dari akhir kegiatan kemarin akhirnya 2 saja yang tidak dapat mengikuti kegiatan. 2 bukannya karena izin atau apa Bu ya, bergabung karena signal dan kondisi secara teknis HP-nya. Iya. Itu ya Bu Wiwit ya. Iya. Dan apa solusinya yang Ibu berikan? Ibu menyampaikan dan solusinya kepada anak-anak. Ya, solusinya karena kita di sekolah juga menggunakan Google Classroom Bu. Jadi materi itu saya share juga di Google Classroom, apa yang sudah saya sampaikan di Google Meet beserta dengan tugas-tugasnya. Jadi bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada Google Meet kemarin, dia bisa mengaksesnya pada Google Classroom. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi anak tetap tidak tertinggal ya dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari itu ya. Oke. Kemudian kalau kelebihannya sudah banyak kelebihannya ya Bu ya. Karena hal baru tadi Ibu merasa senang karena bisa ketemu dengan anak-anaknya langsung, anaknya juga demikian. Kemudian proses juga cukup lancar, tidak ada hambatan yang berarti dan jumlahnya juga sangat minim ya kan. Jadi itu sudah hal-hal yang memuaskan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian dari hal-hal itu Ibu bisa menargetkan kira-kira secara presentasi berapa ketercapaian kompetensi siswa dari rancangan pembelajaran yang Ibu buat. Kalau ketercapaian kompetensi Bu, karena sama dengan Bu Nani, karena materi awal masih pengenalan, jadi mereka masih enjoy mengikutinya, itu masih bisa mereka ikutin dengan baik karena kompetensinya awal dan menurut saya masih mudah untuk mereka pahami materinya. Jadi berapa persen kira-kira 95% ya Bu? Kira-kira 90% Bu. 90 atau 95? Ya kira-kira antara 90-95% lah Bu. Karena dari tugas-tugas yang kemarin saya berikan memang masih ada beberapa siswa yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Ya. Kemudian kalau yang menjadi kesulitan siswa mungkin sama kesulitan siswa karena kita secara online, hanya kendala tadi 2, jaringan dan perangkat yang tidak bisa, yaitu HP atau mungkin laptopnya yang tidak support ya Bu Wiwit ya. Tapi Ibu kasih solusi, Ibu tetap menyiapkan pelayanan dengan menguploadnya, memasukkannya semua pembelajaran itu di Google Classroom. Jadi anak pada saat kapan bisa membukanya, menyusul. Itu ya Bu, mungkin kesulitan siswanya itu, atau ada lagi Bu Wiwit? Untuk materi yang baru disampaikan kemarin belum ada Bu, karena ya itu tadi kendala jaringan dan perangkat siswa itu aja. Kalau secara kemauan atau siswanya sih antusias, bahkan di detik-detik pertama itu mereka sudah mau berlomba-lomba mau masuk di Google Meet. Oh ya. Kemudian itu, jadi masalahnya itu saja, kita hanya faktor dari luar itu namanya. Faktor dari luar tetapi sangat mendukung utama, ya kan? Karena kita secara daring. Kemudian cara mengasih solusinya juga sudah, karena saya yakin kelas 9 ini juga pemahaman tentang TIK-nya juga sudah cukup memadai ya Bu Wiwit ya, sudah cukup memadai dibanding mungkin di kelas di bawahnya, karena kelas 9 itu SMP 5 itu sudah ada pembelajaran TIK
sehingga untuk kelas 9 tidak ada alasan yang berarti untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 2 arah melalui daring. Sekarang menurut Bu Wiwit. Halo Bu Wiwit. Ya Bu. Menurut Ibu Wiwit, mohon coba diidentifikasikan dari pembelajaran yang Ibu lalui ini, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan? Atau mungkin sampai di sini? Yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran daring ini adalah mungkin ketersediaan fasilitas perangkat kali ya Bu. Ya. Soalnya untuk anak-anak sendiri itu kadang-kadang terkendala perangkat yang kurang mendukung. Ada lagi juga permasalahan perangkat yang mereka gunakan digunakan juga oleh orang tua. Jadi gantian ya Bu? Iya. Jadi kadang cara mereka gunakan perangkatnya, saya pikir anak-anak zaman sekarang itu sudah menguasai Bu. Bahkan mungkin kita orang tuanya aja kalah kalau untuk masalah penguasaan kayak Vicon dan lain-lainnya gitu udah menguasai lah mereka. Mungkin dari segi perangkatnya itu. Oh ya. Jadi itu aja Bu Wiwit ya, hanya perangkat. Jadi karena ini juga sehubungan dengan kemajuan teknologi. Jadi memang kita walaupun kita angkatan lama, kita juga harus upgrade. Ya kan? Dan termasuk juga orang tua yang kita upgrade. Kalau gurunya aja di-upgrade masih mudah. Yang sulit saat ini adalah ibu guru mengupgrade orang tuanya, terutama upgrade mindsetnya, pemikirannya, bahwa dalam kondisi daring ini teknologi sangat diperlukan, sehingga proses pembelajaran anaknya juga tetap bisa berlangsung. Gitu ya Bu Wiwit ya? Ya betul. Itu dan semoga apa yang kita peroleh dari kegiatan ini bisa terus kita tingkatkan ke depannya, sehingga kita lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, pelayanan pembelajaran dalam kondisi apapun. Kemudian pada akhirnya saya akan menyampaikan kelemahan Ibu. Tadi yang pertama tidak jauh beda. Ibu kemarin pada pasca juga menerapkan adiwiyata, tetapi saya amati Ibu kurang menyampaikan terutama yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Ibu menerangkan tentang pengolahan ikan, ya kan Bu? Iya betul. Itu harusnya ditarik. Di PPU ini merupakan daerah pantai. Di Pantai Tanjung sana kalau pagi kita bisa menemukan nelayan menjual ikan. Ada ikan cumi-cumi, ikan bandeng pun banyak, empang. Itu yang masih kurang Ibu sampaikan. Ya kan, lingkungan sekitar ya, kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh. PPU ini termasuk daerah penghasil ikan, apalagi sekolah kita itu mungkin jaraknya nggak jauh dengan pantai, dan pantai di sana itu tiap pagi banyak nelayan yang membawa hasil tangkapannya untuk dijual di pasar sekitar sekolah kita. Jadi itu yang kurang Bu, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Sebenarnya kalau kita ingin membutuhkan ikan ini, kalian bisa langsung lebih murah kita arahkan dengan para nelayan. Karena produk di pasar kita itu, pasar petung itu banyak dari nelayan lokal, tidak ada dari nelayan luar. Bahkan produk nelayan kita itu banyak dibawa ke Balikpapan, gitu kan Bu Wiwit? Iya betul. Itu yang atau mungkin itu belum sempat disampaikan karena ini materi pertama. Masih berupa pengenalan, ya kan? Pertemuan pertama. Nanti pada pertemuan kedua, mohon bisa disampaikan keunggulan daerah kita, ya kan? Keunggulan daerah kita. RPP itu sudah urutannya sesuai, sudah bagus. Proses pembelajaran Ibu juga dari awal sampai refleksi sudah dilakukan. Evaluasi sudah dilakukan. Tetapi dalam penjelasan Ibu Wiwit kurang memberikan contoh tentang wilayah tercinta kita ini. Iya. Karena PPU itu juga termasuk daerah yang mengirim ikan ke kota sebelah, tetangga kita Balikpapan. Kearifan lokal ya Bu? Iya, itu, dan itu kaitannya dengan adiwiyata. Ya, nanti pada pertemuan kedua mohon bisa disampaikan Bu ya, di RPP Ibu sudah nampak adiwiyatanya, tapi dalam penjelasan Ibu belum itu. Kemudian yang kedua, kisi-kisi evaluasinya itu harus sesuai dengan evaluasi yang Ibu berikan.
ya. Mungkin bisa dicek ulang atau mungkin saya yang salah lihat ya. Kisi-kisinya yang Ibu evaluasi Ibu masukkan di GCR kan, di Google Form. Di Google Form itu dicek kembali dengan share kisi-kisi yang Ibu buat, ya kan? Atau mungkin saya terlewat mengamati, itu kita cek lagi. Yang jelas dari soal yang Ibu berikan itu sudah sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan dan sesuai dengan pengukuran tujuan yang akan Ibu capai. Itu ya Bu Wiwit ya, karena kalau pelajaran prakarya itu lebih mudah untuk menarik dengan kearifan lokal tadi yang Ibu sampaikan, lebih mudah. Karena ini tahap pertama juga, mungkin itu tadi terlupa, ya kan Bu? Oh, itu mungkin nanti baru perluasannya di pertemuan kedua. Itu ya Bu Wiwit ya. Mungkin ada disampaikan Bu Wiwit. Terima kasih Bu Yales sudah memberikan masukannya yang insya Allah kedepannya kelemahan pada kegiatan yang pertemuan pertama akan insya Allah diperbaiki di kegiatan-kegiatan berikutnya tujuan dari pembelajaran. Ya, dan Ana lebih cinta juga pada lingkungannya. Iya. Ya, karena kalau IPS Prakarya itu lebih mudah untuk mengangkat kearifan wilayah kita. Itu sudah cukup ya Bu Wiwit? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Naning. Masih mendengar suara Ibu? Belum, masih Bu. Masih mengikuti. Ya, terima kasih Bu Purnaning Tias, Bu Wiwit Putri Utama. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan ini dijadikan sebagai semangat baru. Untuk mengimbaskan ke teman-temannya bahwa observasi pembelajaran itu bukan hal yang menakutkan, tetapi tempat kita untuk berbagi ilmu, untuk memberikan masukan, untuk memberikan pemahaman atau mungkin ada koreksi saya, dan jangan marah kalau dikoreksi ya, tapi itu motivasi kita Bu Wiwit, Bu Naning ya. Maaf mengganggu kegiatan, bisa dilanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.